Marcelo Abondanza resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Fenerbahce. Bukan sekadar pelatih baru, bro, tapi sosok dengan reputasi tak main-main di dunia voli Eropa. Baru beberapa hari diumumkan, dia langsung bikin keputusan yang bikin semua mata melirik ke Turki. Yang bikin dunia voli geger adalah strategi gilanya, masukin Megawati Hangestri, atlet Indonesia, ke dalam rencana utama tim. Lo bayangin, bro, pemain Asia langsung dipercaya ngisi posisi vital di salah satu klub paling elit. Ini bukan sekadar langkah berani, ini kayak deklarasi perang. Para analis sempat bingung. Biasanya pemain baru, apalagi dari luar Eropa, butuh waktu adaptasi. Tapi Abondanza nggak pakai lama. Megawati langsung diplot di lini serang utama. Gila nggak tuh? Perjalanan Megawati dimulai jauh dari tanah Eropa. Sebelum ke Fenerbahce, dia bersinar bersama Red Sparks di Korea Selatan. Di sanalah Abondanza mulai memperhatikan potensi emas dari sang opposite hitter muda. Dia bukan sekadar mencatat statistik. Abondanza secara pribadi memantau gaya bermain Megawati, pukulan keras, kecepatan lari, dan mental juang yang bikin kagum. Setiap pertandingan Mega tontonannya benar-benar jadi pelajaran strategi. Saat kursi pelatih Fenerbahce jadi milik Abondanza, dia udah siap. Dia punya blueprint besar, dan nama Megawati udah ada di dalamnya sejak lama. Begitu kesempatan datang, langsung dieksekusi. Melissa Vargas, bintang utama Fenerbahce, udah lama jadi andalan. Dengan skill, pengalaman, dan daya ledak tinggi, dia adalah ikon klub. Tapi musim ini ada tantangan baru, berbagi panggung. Masuknya Megawati bukan buat saingan, tapi buat jadi tandem. Disinilah strategi Abondanza mulai terlihat canggih. Dia sadar, ketergantungan pada Vargas terlalu besar. Lawan bisa baca itu. Dengan Mega di sisi, tekanan di pundak Vargas jadi lebih ringan. Sekarang Fenerbahce punya dua mesin serangan yang sama mematikannya. Dan itu bikin semua tim lawan harus mikir dua kali. Abondanza nggak tanggung-tanggung. Dalam konferensi pers awal musim, dia langsung bilang, Megawati bukan cadangan, dia pilar tim saya. Lo bayangin, bro, pelatih kaliber dunia ngomong kayak gitu soal pemain debutan Eropa. Biasanya pelatih diplomatis, kasih jawaban aman. Tapi Abondanza beda. Dia percaya banget sama visi dan talentanya. Dia bahkan nganggap Megawati sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Banyak yang skeptis. Tapi buat Megawati, ini golden ticket yang gak semua pemain bisa dapat. Dan dia siap membalas kepercayaan itu dengan performa maksimal. Dua pemain beda benua. Satu dari Karibia, satu dari Asia Tenggara. Tapi saat Megawati dan Vargas ketemu di lapangan latihan, sesuatu yang spesial langsung kelihatan. Chemistry mereka muncul cepat. Abondanza melihat itu sebagai sinyal bagus. Dia yakin, kalau keduanya klik, maka serangan Fenerbahce bakal jadi yang paling menyeramkan di liga. Mereka bukan cuma pemain hebat, tapi saling melengkapi. Mega cepat, Vargas kuat. Mega agresif, Vargas cerdik. Mereka bukan hanya menyerang, tapi membaca permainan. Dan yang paling penting, keduanya lapar buat menang. Begitu kabar ini pecah, media sosial Fenerbahce langsung meledak. Komentar positif membanjiri unggahan klub. Banyak fans yang bilang, akhirnya, pelatih dengan visi. Atau, this is the combo we've been waiting for. Fans Turki yang terkenal fanatik langsung jatuh hati sama Megawati. Mereka suka pemain yang berani, cepat, dan punya semangat tinggi. Mega punya itu semua. Bahkan belum main pun, dia udah jadi idola. Buat pemain baru, ini motivasi ekstra. Apalagi buat Mega, ini pertama kalinya dia main di Eropa. Sambutan fans bikin dia ngerasa di rumah. Dan itu penting banget buat mental bertanding. Semua orang nunggu debut duet Vargas Megawati. Media udah mulai prediksi, analis bikin breakdown, dan lawan mulai menyusun rencana buat netralisir serangan mereka. Tapi Abondanza punya satu langkah di depan. Dia sengaja simpan kombinasi serangan ini sampai laga besar pertama. Tujuannya? Supaya lawan gak punya banyak data buat persiapan. Strategi yang bisa dibilang berani dan licik, bro. Dan benar aja. Saat mereka pertama kali turun bareng, efeknya instan. Lini belakang lawan panik, formasi kacau.
serangan Fenerbahce jadi lebih variatif dan tajam. Setelah kemenangan pertama, semua mata tertuju ke Megawati. Media mulai bikin berita, fans makin nuntut. Ekspektasi naik drastis. Tapi Mega tetap tenang. Fokusnya satu, latihan dan konsistensi. Abondanza juga jaga ritme tim. Dia tahu tekanan itu bagian dari permainan. Tapi dia nggak mau Mega kelelahan mental. Jadi sesi latihan dibikin fleksibel tapi intens. Keduanya saling percaya. Megawati percaya pada strategi pelatih. Abondanza percaya Mega bisa jadi pembeda. Kombinasi yang jarang banget terjadi di musim pertama pemain baru. Abondanza bukan cuma mengandalkan kekuatan fisik pemainnya. Dia juga mainin taktik psikologis. Duet Mega Vargas nggak hanya buat menyerang, tapi juga buat bikin lawan bingung baca arah serangan. Kadang Mega dijadikan Decau, kadang Vargas. Bola nggak selalu dikasih ke yang paling siap, tapi ke yang paling tak terduga. Dan hasilnya? Lawan jadi kesulitan prediksi skema. Fenerbahce berubah jadi tim yang lincah secara taktik. Ini bukan cuma soal skill, bro. Ini soal otak. Dan Abondanza sukses ubah timnya jadi catur hidup yang bergerak cepat di lapangan. Nama Megawati makin sering muncul di headline. Dari media Turki sampai Asia, semua bahas tentang bagaimana anak muda dari Indonesia bisa bikin geger liga besar Eropa. Ini bukan cuma soal voli. Ini juga tentang representasi. Megawati jadi simbol kebangkitan atlet Asia di panggung global. Dan buat Indonesia, ini kebanggaan besar. Setiap sorotan itu datang dengan beban. Tapi Mega nggak gentar. Dia tahu setiap bola yang dia pukul sekarang ditonton jutaan orang. Dan dia makin termotivasi. Setelah beberapa kemenangan awal, akhirnya Fenerbahce berhadapan dengan tim tangguh dari rival abadi mereka. Ini bukan pertandingan biasa. Ini laga penentu dominasi awal musim. Semua sorotan tertuju kedua bintang, Megawati dan Vargas. Lawan gak tinggal diam. Mereka sudah menganalisis video latihan, memetakan gerakan Mega dan Vargas, dan siap dengan blok-blok tinggi yang siap menghentikan serangan mereka. Tapi justru disinilah Fenerbahce menunjukkan kelasnya. Megawati tampil lepas, bahkan beberapa kali melakukan spike dengan timing tak terduga. Vargas, seperti biasa, jadi eksekutor andal. Tapi yang bikin bangga, Mega jadi pusat perhatian dengan performa brilian. Fenerbahce menang tipis, tapi penuh gengsi. Dan Mega jadi bintang lapangan. Di balik kemenangan gemilang, ada kerja keras yang gak kelihatan. Megawati sering datang lebih pagi ke tempat latihan. Dia minta latihan tambahan, bukan karena disuruh, tapi karena haus akan peningkatan. Vargas, meski senior, malah ikut menemani latihan. Chemistry mereka nggak cuma dibangun lewat pertandingan, tapi juga lewat kerja keras dan komunikasi di luar lapangan. Mereka mulai saling memahami ritme satu sama lain. Abondanza, sebagai arsitek, senyum-senyum sendiri tiap lihat kedua anak asuhnya makin solid. Dia tahu, proyeknya nggak sia-sia. Tim yang dia bentuk bukan hanya menang, tapi juga tumbuh sebagai satu kesatuan. Tapi seperti biasa, di balik pujian pasti ada kritik. Ada media yang mulai mempertanyakan, apakah Fenerbahce terlalu bergantung pada dua pemain? Gimana kalau salah satunya cedera? Apakah ini strategi jangka panjang atau cuma euforia awal musim? Abondanza langsung jawab di konferensi pers dengan tegas, kami bukan tim dua orang. Tapi mereka berdua adalah katalisator. Tanpa mereka, energi tim tidak akan menyala. Sebuah pernyataan yang kuat tapi bijak. Megawati pun ditanya soal tekanan itu. Dengan tenang dia jawab, aku di sini bukan untuk jadi sempurna. Aku di sini untuk belajar dan memberikan segalanya. Jawaban yang bikin respek makin besar datang dari semua kalangan. Musim terus berjalan, dan tekanan makin tinggi. Fenerbahce mulai dihantui cedera pemain lain, dan ritme tim sempat goyah. Tapi inilah momen di mana karakter diuji, bukan sekadar skill. Megawati step up. Di saat tim kehilangan setter utama, dia justru mengambil peran sebagai motivator. Di tengah kekacauan formasi, dia menjaga energi tim tetap stabil. Vargas pun terinspirasi dan mulai memimpin lebih intens. Abondanza akhirnya merotasi strategi, memperluas serangan, tapi tetap menjadikan Mega dan Vargas sebagai sumbu api. Hasilnya,
Mereka berhasil comeback dari 2 kekalahan beruntun dan kembali ke jalur perebutan gelar. Akhir musim mulai mendekat, dan Fenerbahce berdiri di puncak klasemen. Tapi lebih dari sekadar juara, ada sesuatu yang lebih besar terbentuk. Duet Megawati-Vargas nggak cuma mencetak poin. Mereka mencetak sejarah. Abondanza sukses membuktikan visinya bukan gila, tapi visioner. Dan Megawati, dari pemain yang dianggap berisiko, kini jadi idola baru yang menginspirasi ribuan anak muda Asia, terutama Indonesia, untuk berani bermimpi lebih besar. Musim belum selesai, tapi cerita mereka sudah tercatat sebagai salah satu transformasi paling berani di dunia voli. Dan mungkin, bro, ini baru permulaan. Karena kalau chemistry ini terus berkembang, dunia bakal lihat duet paling mematikan dalam sejarah voli modern.